Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Ini tidak hanya dilakukan di Jawa Bali, tetapi juga luar Jawa Bali yang cenderung mengalami keterlambatan lonjakan kasus dibanding di Jawa Bali. Pemerintah terus meningkatkan kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan, serta mengakselerasi laju vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Luar Jawa Bali, usai mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo. Terkait laju vaksinasi di luar Jawa Bali, Airlangga mengungkapkan hanya 2 provinsi yang memiliki tingkat capaian dosis kedua di atas 70%, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Tak hanya dosis pertama dan kedua, pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan kepada kelompok rentan. Terkait perkembangan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali, Airlangga mengungkapkan adanya peningkatan angka reproduksi kasus efektif di beberapa daerah. Angka RT Kalimantan meningkat menjadi 1,02, Maluku menjadi 1,12, Papua menjadi 1,07, Nusa Tenggara menjadi 1,04, dan Sulawesi menjadi 1,02. Hanya Sumatera yang angka RT-nya tetap menjadi 1,02. Meskipun proporsi kasus masih rendah, namun Airlangga mengungkapkan adanya lonjakan kasus yang signifikan di luar Jawa Bali. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di luar Jawa Bali juga masih relatif rendah dengan hanya 3 provinsi yang memiliki BOR di atas 10%. Untuk isolasi terpusat, Airlangga mengungkapkan di luar Jawa Bali tersedia kapasitas sebanyak 27.766 tempat tidur dan terisi sebanyak 303 tempat tidur atau BOR sebesar 1,09%. Berdasarkan level asesmen situasi pandemi, Airlangga mengungkapkan bahwa terdapat 37 kabupaten atau kota yang berada di level 3, 259 kabupaten atau kota di level 2, dan 90 kabupaten atau kota di level 1. Penetapan tersebut antara lain berdasarkan kapasitas respon peningkatan kasus dan BOR. Terkait penyelenggaraan sejumlah agenda besar yang telah dijadwalkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Angka reproduksi kasus efektif di beberapa daerah, termasuk di luar Jawa, itu mengalami kenaikan. Namun angkanya tentu kita lihat di Sumatera itu tetap, Kalimantan naik 1,02, Maluku naik 1,12, Papua 1,07, Nusa Tenggara 1,04, dan Sulawesi 1,02. Kemudian kalau kita lihat kasus di luar Jawa Bali, memang masih lagging, ada delta atau lagging antara Jawa dan non-Jawa. Berdasarkan delta itu sekitar 3 sampai 4 minggu, sehingga kasus konfirmasi harian kita masih di luar Jawa masih 6,7% atau totalnya 2.405, dan kasus kematian juga masih 3, dan secara keseluruhan kasus aktif 13.424 atau 7%. Nah, kalau kita lihat keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate di luar Jawa yang tertinggi itu di Sulawesi Tenggara 15%, Sumatera Selatan 11%, kemudian Lampung 11%, Kalsel 10%, Bengkulu 10%, sisanya di bawah 10%. Nah, kalau kita lihat dari segi arahan Bapak Presiden bahwa perlu percepatan untuk vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua, memang di luar Jawa yang sudah di atas 70%, baru untuk dosis keduanya baru Kepri yang 85,6%, dan juga Kalimantan Timur 71,2%, Kalimantan Bangka Belitung 68,3%, dan Kalimantan Utara 65,9%. Sisanya di bawah 60%. Oleh karena itu, dosis kedua menjadi penting, dan terutama untuk kelompok lansia dan komorbid. Dan selanjutnya tentu vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar tidak terjadi akibat daripada Omikron yang berpindah dari Jawa ke luar Jawa. Kemudian juga dari segi level PPKM, kita melihat bahwa beberapa daerah ada penambahan,
ya di level 4 masih kosong, di level 3 kita lihat ada 37 kabupaten kota, level 2 ada 259 dan level 1 90 kabupaten kota. Nah, tentu kita akan melihat terkait dengan kapasitas respons, peningkatan kasus, dan juga dari segi rumah sakit. Kalau kita lihat dari keseluruhan tingkat isolasi terpusat di luar Jawa Bali itu kapasitas tersedia 27.766 tempat tidur dan terisi 303 atau bornya masih 1,09%. Tadi arahan Bapak Presiden untuk gejala ringan itu akan didorong OTG dan ringan itu isolasi terpusat atau isolasi di rumah masing-masing ataupun isolasi mandiri apabila memenuhi persyaratan. Menutup keterangan persnya, Erlangga juga menekankan mengenai pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi. Tim Elgen Media laporkan.